Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menikmati pujian penyembahan, kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami seperti tanah yang baik, ketika benih ditabur pada pagi hari ini bisa bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah, sehingga hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Kami mau belajar mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kami tolak kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu kami, merampas benih firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memelihara, menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyiapkan hati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sekarang sedang berada di rumah, di tempat kerja. Kita percaya Tuhan ada di mana-mana, dan ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kita, menjumpai kita secara pribadi. Baik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan, berdiri di tengah badai. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus pernah berkata, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita pelihara dalam hati dan kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita menghadapi masa sulit dengan kehadiran COVID-19. Sampai Sabtu siang kemarin, statistik WHO mencatat bahwa lebih dari 1 juta orang positif terjangkit virus corona. Dari 1 juta orang tersebut, yang sembuh kurang lebih 200.000 orang, dan yang mengalami kematian hampir 59.000 orang. Sahabat dikasih Tuhan, kehadiran COVID-19 ini mendorong orang untuk memberikan reaksi atau respon. Ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif seperti apa? Mereka tidak khawatir. Tidak khawatir dalam artian mereka tidak menimbun makanan, mereka tidak menimbun obat-obatan, mereka juga tidak menimbun peralatan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, desinfektan, dan sebagainya. Dan mereka juga tetap berharap kepada Tuhan. Ini orang yang memiliki respon yang positif. Di sisi lain, ada yang memiliki respon negatif, yaitu siapa? Mereka yang khawatir berlebihan. Karena kekhawatirannya, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Seperti apa? Kebalikan yang orang tadi. Mereka menimbun masker, mereka menimbun makanan, dan mereka merasa hidup mereka sudah tidak tahu lagi berakhirnya kapan. Dan selain itu, tidak sedikit juga orang yang memiliki respon negatif itu, mereka mulai meragukan Tuhan. Nah, sahabat dikasih Tuhan, itu sebabnya saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan tentang berdiri di tengah badai. Karena saat ini kita tahu kita sedang diterpa oleh badai COVID-19. Baik, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Menghadapi situasi badai yang terjadi pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan jatuh dan tenggelam dalam badai tersebut? Atau kita tetap berdiri kuat di tengah badai? Tentu firman Tuhan menginginkan kita untuk kuat berdiri di tengah badai. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa berdiri di tengah badai? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengenalan kita akan Tuhan. Kekasih Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus itu karena jemaat di Korintus itu punya masalah yang sangat kompleks. Kalau bisa dikatakan,
jemaat gereja yang paling bermasalah adalah jemaat di Korintus. Hampir di Korintus itu terjadi semua permasalahan. Seperti apa contohnya? Perselisihan, kesombongan, percabulan, penyalahgunaan karunia-karunia rohani, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketika Paulus mendengar kabar bahwa orang-orang di Korintus punya masalah yang sangat banyak dan kompleks tersebut, dia mau menguatkan mereka bahwa pencobaan yang mereka alami itu tidak pernah melampaui kekuatan mereka. Nah, sahabat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan 3 bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan, 3 poin firman Tuhan. Yaitu yang pertama, dari apa yang kita baca tadi, yang pertama yang akan kita renungkan adalah Tuhan mengizinkan pencobaan yang biasa. Saya ulangi, firman Tuhan tadi di bagian A dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan common to man, atau dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani itu anthropinos. Artinya apa? Pencobaan itu bersifat manusiawi. Anthropinos itu dari kata anthropos. Ada kata anthropos artinya manusia. Jadi pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang sifatnya manusiawi, dan dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan itu mengizinkan pencobaan biasa, atau tadi dikatakan common to man, bersifat manusiawi. Tidak ada pencobaan atau masalah yang kita alami dalam hidup kita, termasuk COVID-19 ini, yang melebihi kekuatan kita. Kata firman Tuhan itu biasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dikatakan demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Alkitab jelas mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, tapi Tuhan itu mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, sebagaimana tadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, masalah atau pencobaan yang kita alami itu adalah masalah yang biasa. Oleh sebab itu, sahabat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dan jangan khawatir yang berlebihan terhadap masalah yang kita hadapi sekarang ini. Bukan hanya kita, bahkan seluruh dunia pun mengalaminya. Semua orang sedang bergumul, sedang berjuang menghadapi COVID-19. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita sungguh yakin bahwa Tuhan akan melalukan badai ini dari hidup kita. Nah, sahabat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan apa? Tetap hidup bijaksana pada masa pandemi corona ini. Jangan mencobai Tuhan dengan cara apa? Bertindak ceroboh. Contohnya apa? Kita tidak menjaga kesehatan kita, tetap ada dalam keramaian, atau kita melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jemaat Tuhan, ada banyak orang yang merasa, aku kuat kok, aku sudah biasa kok keluar rumah, aku sudah biasa ke tempat A, aku sudah biasa ke tempat B, aku tidak mungkin terkena virus corona. Jemaat Tuhan, mungkin kita, di antara kita ada yang berpikir demikian. Tapi sadarkah kita, mungkin kita kebal terhadap virus corona, tapi virus yang kita bawa itu bisa terinfeksi kepada orang-orang yang kita jumpai, atau mungkin orang yang kita kasih, seperti keluarga kita. Oleh sebab itu, mari kita untuk meninggalkan ego kita. Kita untuk meninggalkan apa yang menjadi keinginan pribadi kita untuk kepentingan manusia lain, untuk kepentingan bersama. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Sebab dalam Roma 13 ayat 1-2 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2 dikatakan demikian. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita itu harus menghormati pemerintah yang ada. Kalau saat ini pemerintah yang lebih tahu atau berwenang untuk menangani
COVID-19 ini, mereka sudah melakukan penelitian, pengkajian yang luar biasa. Dan mereka menganjurkan untuk kita boleh beribadah dulu sementara di rumah kita masing-masing. Itu sebabnya gereja kita menanggapinya dengan positif, dengan kita mengadakan ibadah online. Jemaat Tuhan, mari jangan kita merasa orang yang punya iman, padahal kita tidak mendefinisikan iman secara tepat dan benar. Ada orang di luar sana mengatakan orang yang takut dengan virus corona itu adalah orang yang tidak beriman. Dengan cara apa? Mereka hidup sesuka mereka, tetap berkumpul di keramaian. Sebab Tuhan, ini bukan berbicara tentang masalah iman, tapi ini bicara tentang kasih kita kepada sesama kita. Oleh sebab itu, jemaat dikasih Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa masalah atau pencobaan yang kita alami saat ini itu adalah masalah biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, yang kita renungkan pada hari ini adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Nah, di dalam ayat 13 tadi saya lanjutkan, dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris saya cari terjemahannya, itu dikatakan ketika firman Tuhan mengatakan Ia tidak akan membiarkan, itu menggunakan kata leave alone. Artinya Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri bergumul atau berjuang menghadapi masalah kita. Ada sebuah slogan dari klub di Inggris, yaitu Liverpool, dengan berbunyi demikian, you will never walk alone. Slogan ini berasal dari sebuah lagu yang sudah dibuat beberapa tahun silam, sahabat Tuhan, di mana dalam wawancara pelatih Liverpool dan pemainnya mengatakan ketika orang-orang di tribun, penonton mereka, pendukung mereka menyanyikan lagu itu, you will never walk alone, mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan motivasi untuk melakukan pertandingan atau permainan yang baik. Kenapa? Karena mereka itu yakin bahwa mereka masih didukung oleh penonton yang lain yang duduk di tribun. Mereka tidak berjuang sendiri di lapangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita harus percaya bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita, God with us. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada sebagian orang merasa, kenapa Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak meniadakan masalah ini, COVID-19 ini bisa hilang begitu saja. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan, karena firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Sahabat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana orang Israel yang selalu bersungut-sungut kepada Musa ketika mereka ada di padang gurun. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun orang Israel dulu sering bersungut-sungut, meragukan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Bukankah kita adalah biji mata Tuhan? Nah, sahabat Tuhan, ada sebuah ilustrasi seorang pria sedang mengayuh sepeda mendaki sebuah bukit. Saudara bisa bayangkan, seorang itu mendaki sepeda, mengayuh sepeda, mendaki sebuah bukit. Dan tidak hanya di situ, angin bertiup dari puncak bukit menuju lereng bukit. Bisa kita bayangkan bagaimana usaha dari seorang pria tersebut. Susah payah, sekuat tenaga. Ketika dia sedang berjuang untuk mengayuh sepedanya terus menaiki bukit tersebut, sahabat Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba dia mendengar dari belakang itu ada sebuah truk yang sedang juga menuju ke puncak bukit itu. Lalu dia diberikan Tuhan hikmat
Dia tidak perlu lagi mengayuh sepedanya. Dia pegang bagian belakang dari trek tersebut. Dan dia pun bisa dibawa naik, tiba di puncak bukit tanpa usaha yang berat seperti yang dilakukan semula. Nah, sahabat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih mau berpegang kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita pasti dapat melewati badai dalam hidup kita. Amin. Kita percaya ketika kita berpegang kepada Tuhan, kita melekat terus pada Tuhan, pada apapun yang kita hadapi, kita akan dapat melewati bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihakku, siapa dapat melawan aku? Siapa kiranya gerangan yang menjadi lawanku? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan biarkan masalah yang kita hadapi sekarang ini membuat kita marah. Pemerintah kenapa melarang kita untuk beribadah? Pemerintah mengapa melarang kita untuk keluar rumah? Pemerintah mengapa melarang kita untuk melakukan mudik dan sebagainya? Kita marah kepada orang-orang yang lain. Lalu apa? Kita mengalami stres. Lalu kita mengalami depresi. Karena apa? Aku tidak bisa bertahan lama-lama di dalam rumah, apalagi berminggu-minggu. Apalagi kalau kita punya kepribadian introvert gitu ya. Mungkin kita merasa, maksud saya orang yang ekstrovert, yang biasanya mendapatkan gairah, passion di luar, ya kan, harus bertemu dengan orang. Sekarang ini mau tidak mau harus mengurung diri di rumah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai masalah ini membuat kita menjadi marah, stres, bahkan depresi. Nah, seorang penulis dan pengkhotbah Kristen bernama Lewis berkata demikian, Tuhan berbisik saat kita senang, berbicara pelan ke dalam hati nurani kita, tetapi Tuhan berteriak pada saat kita menderita. Artinya apa? Ketika kita mengalami masalah sekarang ini, sahabat Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa sekarang Tuhan mau berbicara kepada kita. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Dulu mungkin sebelum pandemi corona terjadi, kita sibuk dengan pekerjaan kita mengabaikan keluarga kita. Sekarang kita harus mau berada di keluarga kita, melayani keluarga kita. Dahulu mungkin kita orang yang sibuk sekali dengan pelayanan gereja. Kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita lupa keluarga kita. Sekarang Tuhan berbicara bagi kita. Mari kita tinggalkan sejenak kesibukan kita yang selama ini kita lakukan. Rutinitas agamawi kita tinggalkan sejenak untuk kita bisa memberikan kasih perhatian kepada keluarga kita. Mungkin dulu ada orang yang tidak pernah ketemu dengan keluarga. Sekarang dia pun harus berkumpul dengan keluarga, berbagi kasih, mendorong, memotivasi satu sama lain. Itulah pesan yang mungkin Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui masalah yang terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Tuhan akan membawa kita menuju kepada kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi berkat bagi setiap kita? Dari apa yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya baca bagian akhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam bahasa Inggris itu, jalan keluar itu dipakai istilah make a way to escape. Dan supaya kamu dapat menanggung itu dipakai kata to endure. Artinya apa? Artinya berkat yang kita terima yang ketiga adalah Tuhan menyediakan jalan keluar. Make a way to escape. Tuhan menyediakan, provide, membuat jalan keluar bagi kita melewati masalah kita. Nah, sahabat Tuhan, dalam bahasa Yunani ketika saya baca dan terjemahan harafiahnya adalah seperti ini. Tetapi Tuhan akan menyediakan pencobaan atau mengizinkan pencobaan bersama dengan jalan keluarnya supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan dan jalan keluar itu satu paket, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengizinkan pencobaan, ikut juga jalan keluarnya. Jadi pencobaan yang Tuhan izinkan itu ada paket lain, yaitu jalan keluar yang Tuhan sertakan di dalamnya. Oleh sebab itu, jalan keluar yang Tuhan berikan itu bukan untuk menghindari masalah, tapi untuk menghadapinya. Jelas tadi dikatakan bagian akhir bahwa sehingga kamu dapat menanggungnya, bukan supaya kamu dapat melarikan diri, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menghadapi masalah kita dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Nah,
Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu percayalah selalu ada jalan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada sebuah pujian berkata, selalu ada jalan di mana ada keraguan. Selalu ada jalan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar menyelaraskan diri kita, menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, sehingga detak jantung kita ini seirama dengan detak jantung Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menemukan jalan atas setiap persoalan hidup kita. Seperti sebuah teka-teki yang diberikan kepada kita, Tuhan juga memberikan jawaban atas teka-teki tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa badai COVID-19 ini pasti akan berlalu. Bagian kita yang pertama adalah tetap berharap kepada Tuhan, dan yang kedua, kuatkan hati saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan. Mungkin kita kuat, tapi firman Tuhan mau kita yang kuat itu mari kita berikan dorongan, kita berikan dukungan, motivasi kepada orang-orang, saudara kita mungkin, keluarga kita mungkin, jemaat Tuhan yang lain mungkin yang mengalami kelemahan atau ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Jemaat Tuhan, sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur pasal 62 ayat 1, dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saat ini orang-orang seringkali menyanyikan Mazmur pasal 91, mengatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Itu tidak salah jemaat Tuhan, tapi yang menjadi salah adalah ketika mereka mengatakannya itu sebagai sebuah mantra, bukan menghidupinya, bukan mengimaninya. Itu salah. Firman Tuhan ini bukan mantra, tapi firman Tuhan ini adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan yang harus kita terima dan kita lakukan, kita imani dalam hidup kita. Itu sebabnya percuma ketika kita hanya mengatakan Mazmur pasal 91, aman dalam lindungan Tuhan, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah perlindunganku. Percuma kalau kita tidak mengimaninya. Yang penting adalah mari katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada adalah keselamatanku. Jemaat Tuhan, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Kita belajar 3 hari, 1 hari ini kita belajar 3 hal penting, yaitu yang pertama, supaya kita bisa berdiri di tengah badai. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan yang biasa. Yang kedua, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap kita. Amin firman Tuhan.